Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kendi Marsa Duta Pratama dengan NIM 2021 D1 B065 dari Prodi Teknik Sipil kelas 4B. Di video kali ini saya sedikit menjelaskan terkait tentang aplikasi Visual Basic, di mana Visual Basic adalah bahasa pemrograman komputer berupa perintah atau instruksi-instruksi yang dapat dimengerti komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di mana kegunaan Visual Basic adalah untuk membuat pemrograman berbasis Windows, mulai dari yang sederhana sampai pemrograman yang lebih kompleks. Langsung saja ke pembahasan pengaplikasian Visual Basic itu sendiri. Baik, di sini saya menjelaskan cara pengoperasian dari Visual Basic, yang dimana untuk pertama kali kita ingin membuka file yang telah kita simpan terlebih dahulu, kita klik Open Project. Ini klik Now. Maka ketika kita tidak mengetahui di mana letak kita simpan file itu, file yang kita simpan dulu, maka tinggal kita klik di Recent. Maka di sini bisa kita klik langsung, maka nanti akan langsung keluar. Jika kita tahu kita simpan file itu di mana, maka kita klik di sini, di sini. Di Visual Basic file, jadi klik yang file yang ini, open. Nah, lalu di sini ketika tidak ada tampilan sama sekali, maka tinggal kita klik di saving form, ada klik plus, kita klik lalu klik di file ini, maka kita bisa memunculkan objek atau editan yang kita sebelumnya atau program yang sebelumnya kita buat. Klik di sini, maka akan muncul program tersebut. Tinggal kita besarin aja. Lalu untuk mengetahui codingan kita di mana, tinggal kita klik ikon ini, maka codingan kita akan terlihat seperti itu. Yang pertama-tama, dimana untuk membuat tulisan seperti ini, maka kita menggunakan icon atau item label, yang dimana label ini dikhususkan untuk kita menulis. Nah, jadi seperti ini label. Jadi di sini tinggal kita ganti captionnya. Jadi bisa kita ganti misalnya analisa, maka akan diganti seperti ini. Jika untuk background transparan, yang dimana transparan ini nanti kita taruh di back style, di sini nanti bisa taruh transparan. Ini transparan, maka yang belakangnya nggak ada. Untuk tulisan ini ke tengah, maka tinggal kita klik di alignment. Di sini bisa kita lihat, di sini ada 3 pilihan, yang dimana kalau center ini dia ke tengah tulisannya nanti. Kalau dia direct justif, dia nanti tulisannya akan ke paling kanan. Left, ini right, jadi paling kanan seperti itu. Untuk tulisan seperti label ini, untuk seperti textbox, maka tinggal kita ganti brush style, maka nanti tampilan dari label ini akan berubah jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jika kita ingin menghilangkan label ini, maka tinggal kita klik delete, hilang. Nah, lalu ini saya menggunakan item label seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang ini yaitu item shapes, yang dimana item shape ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk. Di sini tinggal kita tarik, tahan kiri lalu tarik, maka akan keluar bentuk. Lalu jika kita ingin mengubah bentuk dari shape ini, maka kita di shape ini ada 5, jadi kita bisa lihat kalau misal square, kotak kecil, persegi, kalau oval. Lalu untuk circle itu lingkaran. Lalu untuk round rectangle ini. Lalu yang terakhir yaitu seperti round square. Terus lagi. Lalu untuk membuat segitiga seperti ini, saya menggunakan, karena di shape itu bentuk-bentuknya terbatas, hanya 5, maka untuk membuat segitiga saya menggunakan line, yang dimana line ini bisa kita gunakan line, lalu line,
di sini tinggal kita bikin segitiga saja. Itu kita sesuaikan. Nah, ini lalu tinggal kita tarik garis. Nah, maka dia jadi segitiga. Seperti itu. Untuk membuat yang segitiga ini, kita hapus dulu biar tidak berantakan. Nah, lalu untuk di sini saya menggunakan label lagi. Dimana tadi label sudah dijelaskan di awal, dia tinggal kita taruh kita ganti di bagian captionnya. Seperti itu. Jadi ini saya menggunakan text box, yang dimana text box ini item ini, yang dimana item ini bisa kita ketika kita running kita bisa menulis sendiri itu teksnya. Jadi kalau kita tidak menghapus di tulisan di teks ini, maka nanti pada saat kita running dia akan tetap keluar seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, ini maka teksnya akan keluar tetap. Jadi kalau kita ingin lebih indah atau lebih bagus, maka kita harus hapus dia. Misalnya kita hapus dia seperti ini kita hapus di teks ini, kita hapus. Nah, nanti kosong dia. Maka ketika kita running, kita jalankan, maka dia kosong di sini. Jadi kita bisa isi sendiri di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa isi. Ini kita hapus dulu. Nah, lalu berikutnya yaitu di sini adalah scroll bar. Jadi di mana di sini saya pakai menggunakan horizontal scroll bar. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan yang vertikal, maka di sini ada item yang vertikal. Tinggal kita tarik. Nah, ini vertikal. Seperti itu. Jadi sini ada dua pilihan, yang horizontal maupun yang vertikal. Lalu sini saya menggunakan yang bagian ini, saya menggunakan label. Kenapa? Karena nanti nilai di sini akan tetap. Jadi kalau tidak bisa diganggu gugat. Jadi misalnya di sini kalau kita ingin mengubah di sini, maka kita harus menggunakan text box. Tetapi saya di sini untuk jaraknya itu sudah saya tetapkan, yaitu 65. Lalu jarak yang ini saya sinkronkan dengan horizontal scroll bar ini. Lalu berikutnya yaitu ini item picture, yang dimana item picture box ini kita item di sini. Sini digunakan untuk menambahkan tampilan gambar atau diagram. Kita buat diagram ataupun gambar di sini. Lalu untuk di dalam sini saya taruh line ini. Ketika saya taruh picture box, maka saya tambahkan. Gunanya untuk line ini apa? Gunanya line ini untuk menjadi grafiknya nanti. Jadi dimana di sini saya membuat programan analisis pada jembatan yang menggunakan rumus MACTech. Ini tampilin dulu nanti. Nah, seperti ini tinggal kita satukan. Nah, jadilah dia untuk inilah. Jadi nanti diagram saya menggunakan diagram momen untuk ya dalamnya. Kan momen ada 3 di MACTech itu, normal, lintang maupun momen itu sendiri. Kita hapus. Lalu di sini saya menggunakan label. Di sini bisa kita lihat ya, di sini label gitu. Misalnya kita lupa item apa yang kita gunakan, kita bisa melihat di sini di properties label. Bisa kita tahu dia menggunakan label atau text box. Di sini text box saya pakai karena angkanya bisa diubah, dan ini label angkanya nanti akan menjadi ketetapan seperti itu. Lalu di sini yang terakhir yaitu saya menggunakan command button, yang dimana command button ini difungsikan untuk menjadi acuan untuk memulai codingan atau programan tersebut. Ini command button. Jadi command ini bisa kita ubah di caption. Di sini dia. Nah, di caption. Ini bisa teman-teman ubah di sini. Itu namanya misalnya exit ataupun mulai menghitung atau hitung. Itu di caption. Untuk fungsi nama ini untuk memudahkan kita untuk memasukkan codingan atau kode pemrogramannya. Misalnya kita ingin command button ini menjadi
Supaya kita mudah mengingatnya, kita samakan dengan captionnya, yaitu ketika kita taruh di captionnya hitung, maka di sini juga kita taruh hitung. Jadi seperti itu untuk memudahkan kita. Lalu saya akan menjelaskan terkait tentang codingannya, dimana codingannya bisa kita klik di sini view kode, atau kita klik 2 kali pada command button ataupun item-item lainnya. Ketika kita klik analisa momen ini 2 kali, maka keluar juga seperti itu. Jadi bisa saja, tapi karena kita untuk codingannya kita memasukkan di command button tadi, maka kita klik command buttonnya 2 kali, maka akan muncul. Kita hapus dulu. Nah, di sini berarti di sini adalah codingannya di command button. Nah, kode-kode yang ada di command button, proses perhitungannya yaitu ini. rva.text berarti dia ada pada text box yang atas nama RVA. Di sini RVA saya tulis untuk memudahkan saya, namanya kita ganti. Awalnya dia akan menjadi text 1. Seperti contoh ini. Kita akan tarik 1. Ini text box, maka tulisannya text 1. Ketika kita untuk memudahkan kita, jadi kita ubah dia seperti RVA. Karena itu akan berpengaruh besar pada kode pemrograman yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, kita klik 2 kali lagi. Sini rva.text. Kenapa text? Karena dia text box. Kalau dia label, itu akan menyesuaikan dia. Misalnya menyesuaikan, gimana caranya untuk menyesuaikan .text ini? Dilihat dari captionnya. Misalnya dia di label, maka di label itu menggunakan caption untuk nama di dalamnya. Jadi ketika kalau teks, maka kita lihat apa yang ada di dalamnya, itu kata-kata dalamnya yaitu teks, maka nama .text itu nama titik teks. Atau kalau label berarti label apa titik caption. Lalu ini rumus untuk menghitung analisa jembatannya. Untuk codingan ini atau kode pemrograman akan saya taruh di link deskripsi. Itu. Ini untuk, lalu yang kedua kita memasukkan codingan dari scroll horizontal scroll barnya. Dimana di sini namanya sudah saya ganti H karena untuk memudahkan saya, H artinya horizontal. Maka kita akan langsung di sini. Ketika kita klik 2 kali, maka otomatis misalnya kita klik dihitung ini, maka codingan untuk command buttonnya berada pada di sini. Jadi kalau kita klik di horizontal di sini horizontal scroll bar, maka dia akan muncul di scroll barnya ini. Sini lalu yang P ini beban, itu P adalah beban di sini. Ini namanya beban. Ini adalah rumus-rumus untuk kita untuk menganalisis dari MACTech itu. Lalu di sini 3840 ini bagaimana caranya kita menentukannya? Karena kita menggunakan horizontal, maka beban ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Maka kita harus melihat max-nya itu berada pada di mana. Jadi kalau kita klik horizontal, maka kita akan melihat left kategoris. Maka left-nya di sini adalah 3840. Jadi kenapa bisa di sini codingannya 3840? Karena melihat dari max dari horizontal tersebut 3840. Jadi kalau kita taruh lebih, nanti dia akan keluar bebannya, keluar dari jalur dari jembatan ini. Lalu untuk horizontal value berarti nilai dari horizontal. Kenapa dia value? Karena pada saat horizontal itu seperti label ataupun text box, dia menggunakan value. Lalu ini sekalikan, ini adalah supaya bentangnya tidak keluar. Jadi kita melihat titik acuan kita yaitu di sini. Yaitu di sini menggunakan left-nya yang untuk paling kiri sini yaitu 9000, maka kita kurangin dari lebar dari horizontal ini. Atau dari bentang ini juga 3440. Jadi ketika kita menaruh lebih, misal kita menaruh dia jadi 5200, maka dia akan melebihi, atau 300 lah, 500. Ini juga kita ganti 5500. Ya, kita running.
maka dia akan keluar jauh. Nah, seperti ini, dia akan melebihi dari bentangnya. Jadi itulah gunanya kita untuk mengurangi dari bentangnya. Itu seperti kalau kita lihat di sini titik akhirnya yaitu 9000, maka kita harus mengurangi sama titik bentangnya yaitu 3840. Maka 9000 dikurangin 3840 hasilnya 9160. 160. Nah, ketika kita jalankan dia pas pada bentangnya seperti itu. Yang terakhir yaitu jarak caption. Kenapa saya menggunakan sama dengan horizontal value atau horizontal jaraknya ini dari label. Jaraknya sudah saya sesuaikan. Jarak ini atau nilai dari label ini nanti harus sama dengan horizontal supaya nilai dari pada saat digerakkan beban ini tidak melebihi dari bentangannya. Jadi jarak sama dengan horizontal. Untuk lainnya tadi, untuk codingan lain ini adalah yang ini codingan lainnya. Kita harus menggabungkan line ini supaya bisa jadi satu kesatuan di horizontalnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu yang di exit. Dimana exit ini yaitu terakhir, teman-teman juga bisa ini MSG box ini untuk menampilkan box seperti yang saat saya jalankan, dia akan keluar. Inilah MSG box. Ketika kita tidak menaruh ini, langsung kita taruh N aja itu juga bisa. Jadi kalau kita taruh ini, kita hapus, langsung kita jalankan N, maka dia langsung keluar. Oh ini salah ya, NF nya nggak perlu. Nah, jadi kita jalankan dia langsung keluar. Jadi kita exit, maka dia langsung keluar gitu. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pemrograman yang sudah saya buatkan ini. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Saya Kendi Marsuta Pratama menyampaikan banyak-banyak maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan pada video saya ini. Untuk yang lebihnya bisa teman-teman mempelajari lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.